kenapa kita harus produktif? Kan butuh pengalaman, butuh bekal saat kalian muda. Itu makanya kita harus produktif. Definisi gagal itu adalah ketika kita menemukan sebuah ketidakberhasilan dalam sebuah poin tertentu yang pengen kita capai, terus kita diem, itu yang baru kita sebut gagal. Sukses itu adalah orang yang ketika dia menemukan titik dia jatuh, tapi dia bangkit lagi, dia mau lanjut lagi, dia mau raih lagi itu dengan cara-cara yang lain, dia nggak nyerah. Nah itu baru orang-orang yang sukses. Dia nggak akan pernah menemukan kegagalan. Bisa diberikan motivasi sedikit untuk kedepannya kepada teman-teman yang ada di rumah yang sedang mendengarkan Let's Talk kali ini. Muda itu harus aktif, harus produktif, dan harus inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di acara Let's Talk kali ini. Perkenalkan, nama saya Vina Dwi Sri Anjani dari program studi manajemen dari kelas 2 manajemen A5. Di sini kita ditemani oleh narasumber kita, yaitu Kak Nadia. Halo. Halo Kak Nadia. Halo semuanya. Sebelumnya izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Kak Nadia. Beliau merupakan alumni dari mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang. Beliau memiliki pengalaman kerja yang pertama ada di Bank Jatim, cabang Lumajang, sampai sekarang ya Kak ya? Iya betul, sampai hari ini. Dan yang kedua CO Working Space Tengah Kota pada bulan Januari 2022 sampai dengan September 2022. Yang ketiga Jawa Pos Radar Semeru dari bulan Maret 2021 sampai dengan September 2021. Dan yang keempat di CV Mark Rice pada bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020. Sebelumnya boleh disapa terlebih dahulu nggak nih Kak teman-teman yang ada di rumah? Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Venasari. Terima kasih sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk bisa menjadi narasumber ya di Let's Talk. Iya. Let's Talk bersama dengan teman-teman HMJ Manajemen. Jadi saya juga alumni dari TB Widya Gama Lumajang, lulus tahun kemarin, tahun 2022, dan sekarang memang posisinya sedang bekerja di Bank Jatim Cabang Lumajang di bagian umum. Gitu. Kalau boleh tahu pengalaman Kak Nadia selama jadi mahasiswa di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang itu apa saja sih Kak yang paling berkesan di kampus ini? Oke. Jujur yang paling berkesan itu adalah bergabung dengan teman-teman duta kampus. Kenapa? Karena di situ benar-benar merasakan belajar banyak hal baru, terutama cara untuk mempromosikan kampus kita sendiri. Jadi di situ aku belajar tentang digital marketing. Waktu itu di tahun 2019, saya di tahun 2019-2020 itu kan waktu COVID ya. Iya. Jadi kita dituntut untuk gimana caranya mempromosikan kampus itu dengan cara online. Jadi kita harus belajar, mau nggak mau harus belajar mengiklankan kampus kita dengan cara terjun di sosial media. Nah itu tidak mudah ya untuk anak-anak baru. Nah tidak semua punya basic di dunia perkontenan. Kita sebut saat ini adalah konten. Nah dari situ kerasa sekali waktu ke waktu untuk belajar soal digital marketing itu kerasa banget waktu di duta kampus. Nah itu yang pertama, yang paling berkesan. Yang kedua adalah bergabung menjadi perwakilan sebagai mahasiswa pertukaran pelajar di semester 5 dan semester 7. Nah, waktu itu ada kesempatan untuk bisa bergabung dengan teman-teman. Ada tesnya sih, waktu itu ada seleksinya, dan alhamdulillah diberikan amanah untuk lolos oleh Bu Rektor. Waktu itu yang di semester 5 dengan Ops Jindal Global University India, yang semester 7 sama Raja Manggala University Thailand. Nah, itu adalah masa-masa yang paling berkesan karena first time untuk pertama kalinya aku punya kelas bersama dengan orang-orang asing dan berbahasa Inggris karena nggak ada latar belakang untuk bisa punya kesempatan atau pengalaman dengan orang luar atau orang asing. Dan waktu itu diberikan kesempatan sama TB Widya Gama untuk bisa belajar
mempelajari nih mata kuliah ya, tapi dengan berbahasa Inggris, dengan teman-teman baru, dengan orang-orang yang tidak pernah ketemu tapi mereka berasa kayak dekat sama kita karena kelasnya itu intimate banget gitu. Karena hanya terpilih ya, anak terpilih yang bisa lolos gitu. Itu bagaimana sih cara Kak Nadia memanajemen waktunya untuk dalam kegiatan duta kampus, terus ikut pertukaran pelajar sama kegiatan di perkuliahan itu gimana Kak? Ya, oh ya tambah lagi tadi satu lupa, BEM. Ada lagi saya juga ikut di BEM dan diberikan amanah untuk menjadi sekretaris jenderal waktu itu. Jadi selama insya Allah kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun itu situasinya betul-betul semua barengan. Jadi saya kuliah ada pertukaran pelajar, saya juga ada BEM waktu itu, dan duta kampus saya juga waktu itu masih menjabat menjadi ketua paguyuban. Jadi cara manajemen waktunya bagaimana? Yang pertama pasti saya catat dulu. Jadi saya punya weekly schedule. Jadi paling tidak kalau setiap minggu, setiap hari. Jadi besok apa yang mau saya lakukan? Jam sekian saya mau ngapain? Jam sekian saya ada di mana? Nah, saya runtut, saya tulis, saya catat dulu jelas karena biar nggak lupa. Saya buat reminder di handphone. Paling nggak kita kan paling gampang bawa handphone ya. Jadi kita buat reminder di handphone. Terus dicatat apa saja kegiatan saya apa saja besok. Nah kalau ada yang bertumpuk gimana nih gitu kan. Iya Kak. Nah itu kita baru belajar untuk manajemen prioritas. Kegiatan mana yang sangat menjadi prioritas, misalnya nih kita event, saya MC, nggak mungkin dong saya cancel, ya kan? Iya. Nah itu saya harus harus dahulukan. Misalnya kedua adalah rapat. Nah rapat tuh kan masih bisa kita diwakilkan dengan atau saya menyusul di jam-jam tertentu. Jadi yang pertama dicatat dulu apa saja. Kalau perlu kalian harus tahu jadwal kalian seminggu ke depan. Kemudian kalian buat reminder di handphone kalian untuk menjadi alarm mengingat misalnya hari nanti jam sekian ada acara apa begitu. Nah setelah itu kalau ada yang tumpuk, kalian bisa buat manajemen prioritas. Mana yang harus diprioritaskan untuk didatangi terlebih dahulu. Nah untuk yang prioritas kedua, apakah itu bisa menyusul atau kalian untuk harus meninggalkan catatan. Atau paling nggak ada izin secara lisan ya, jadi jangan tiba-tiba nggak datang gitu. Tapi kasihlah catatan atau titip ke teman kalian apa yang mau kalian sampaikan biar disampaikan dalam rapat gitu. Jadi nanti juga tinggal follow up, kemarin rapatnya bahas apa, jadinya gimana. Nah itu ada follow up di situ. Jadi obrolan saat rapat itu masih bisa ditanyakan di luar rapat itu. Jadi it's okay, masih bisa dibagi waktu itu. Cuman jangan lupa untuk sisakan 1 hari, kalau aku ya, sisakan 1 hari untuk me time. Iya Kak, aku juga sama kayak gitu sih. Iya kan, jadi biar nggak stres, kita butuh satu waktu untuk kita me time. Entah itu mau main atau gimana, atau kalau memang betul-betul 1 minggu itu full nggak bisa ada waktu untuk me time, setidaknya luangkan sejam 2 jam mungkin sore menuju mau maghrib gitu kan, kalian mau ngopi sendirian gitu kan, ada bukan ngopi sih, aku nggak bisa kopi ya, mestinya nge-es ya, nge-refresh, pokoknya nge-refresh ya Kak ya. Betul, refresh gitu, atau ngajak temen ketemu gitu sih. Cara manajemen waktu ya kayak gitu. Susah tapi yang penting disiplin, itu aja. Yang motivasi Kak Nadia mengikuti duta kampus sama kegiatan pertukaran pelajar itu apa sih Kak? Ke-trigger ya. Jadi kita tuh anak muda, itu kan kita berlebih, yang anak muda itu enaknya tuh kita berlebih waktu, tenaga, dan pikiran. Ya kan, yang kita punya sebagai anak muda tuh kita punya 3 itu. Karena setiap orang punya goals ya masing-masing, kita punya tujuan, yang itu membuat kita bertekad untuk bisa mencapai itu. Nah, sedangkan untuk mencapai sebuah tujuan dan mimpi itu kita harus punya apa dong yang harus kita lakukan untuk menuju ke sana. Nah, dari situ kadang kita malas ya, anak muda itu kan Kak, punya mimpi tapi kita malas mau ngapa-ngapain, mulai dari mana ya enaknya gitu kan. Nah, kita mulai aja dulu. Jadi dulu waktu mau ke duta kampus itu cuman sekedar tahu aja, karena dulu tuh aku basicnya di olahraga. Aku tuh anak tomboy, anak olahraga yang pasti sangat kebanyakan cuek sama penampilan. Jadi kayak nggak mungkin banget jadi duta kampus gitu kan. Iya, kayak bukan aku banget gitu. Nah terus tapi aku punya temen dekat yang dia tuh juga anak duta kampus. Jadi aku tapi aku suka lihat hal-hal ada event-event kayak gitu tuh aku suka.
ada ajang kompetisi yang seperti itu aku suka sekali. Akhirnya aku kepoin sampai di tahun 2018, grand finalnya 2018 itu aku nonton. Aku nonton secara online ya, waktu itu live-nya di Instagram kalau nggak salah, di Instagram. Terus aku nonton dan aku tanyalah sama teman aku yang dia juga sebagai finalis Duta Kampus. Kita sharing-sharing. Nah dari sharing-sharing itu tadi aku kayak ke-trigger dong, kayak Pengen tertarik. banget. Iya, jadi Iya. kayak wah aku bisa nih gitu kan. Dia kayak masa kayak kamu aja nggak mau gitu. Nah dianya juga Iya. di obrolan itu kayak nantang aku untuk ini. Dia aku ya udahlah aku coba gitu kan. Tahun depan deh. Nah, aku tahun depan coba dan aku daftar. Cuman memang aku nggak berekspektasi apapun karena ya udahlah aku tahu aku waktu itu cuek banget ya sama penampilan. Ternyata juga dikasih amanah. Akhirnya mau nggak mau aku belajar. Jadi banyak hal yang aku pelajari selama aku di Duta Kampus gitu. Perasaannya Mbak Nadia ikut Duta Kampus sama pertukaran pelajar itu gimana sih Mbak ya? Yang pasti senang ya Iya. karena lulus itu, karena dikasih kesempatan itu kan senang sekali. Saya juga orangnya haus banget buat belajar hal baru. Jadi gatel gitu loh, kayak aku mau diem aja jadi anak kupu-kupu juga nggak enak gitu kan. Jadi cari sesuatu yang bisa buat aku sibuk. Paling tidak saya belajar hal baru. Nah, jadi waktu lolos itu ya dikasih kesempatan ya alhamdulillah senengnya luar biasa dan saya manfaatkan itu dengan baik. Jadi kalau orang bilang, nah dia mah enak, punya privilege di kampus, dekat sama orang kampus, bla bla bla. Saya punya privilege karena saya bangun. Saya bangun privilege itu ketika saya di Duta Kampus. Nah, ketika sudah punya privilege, ya dimanfaatkan dengan baik gitu. Jadi teman-teman ngerasa, aku gak punya privilege ini ya, kalian jangan diem aja, kalian juga harus aktif ngobrol, aktif bertanya. Banyak hal kok yang bisa dibahas dengan orang-orang, anak-anak Ormawa, banyak hal bisa dibahas sama orang-orang kampus. Kita butuh sinergi itu. Jadi dengan kita dengan kita memulai obrolan itu sama mereka, dengan kita berbagi, dengan kita sharing, kita bisa memanfaatkan itu dan bisa menjadikan sebagai privilege kita. Jadi perasaannya senang karena wah aku punya kesempatan untuk bisa belajar banyak hal. Untuk selanjutnya, seberapa penting sih produktif di usia muda menurut Kak Nadia itu bagaimana? Yang bagaimana Kak? Penting sekali, karena gini, ya karena tadi aku udah bahas di awal ya, bahwa anak muda itu kita berlebih tenaga, pikiran, dan waktu, jadi sebisa mungkin manfaatkan itu dengan baik. Ini karena aku udah terjun dunia kerja dan aku udah merasakan mendaftar ke sana kemari sulitnya seperti apa, dan aku juga udah berkali-kali masuk ke interview, itu juga berkali-kali beberapa perusahaan aku udah interview. Jadi aku mendapatkan sebuah kesimpulan kenapa kita harus produktif, kenapa anak muda itu harus aktif, harus punya pengalaman. Karena dunia kerja itu bukan dunia main-main, pertama. Jadi perusahaan itu punya target, perusahaan manapun tuh punya target. Dan mereka nggak mau main-main dalam memilih pegawai yang mau mereka rekrut. Nah, dari situ akan bukan mempersulit ya. Akhirnya spesifikasi yang disebutkan itu ketat sekali. Jadi harus ini, harus itu gitu kan. Lengkap biasanya kan, harus punya pengalaman ini. Iya, Kak. Paling enggak minimal pengalaman berapa tahun, nah kayak gitu. Itu karena memang mereka itu memang membutuhkan pegawai atau karyawan yang bisa memenuhi target dari perusahaan itu tersebut sendiri. Kalau kalian nggak punya pengalaman, kalian nggak punya produktivitas sejak kalian muda, kalian akan kesulitan untuk mencari pekerjaan nanti di luar. Kecuali kalian mau jadi pengusaha. Even kalian mau jadi pengusaha pun, kalian juga butuh apa dong? Relasi. Relasi dimulai dari mana dong? Dari berteman kan? Iya. Dari kalian berteman, apakah sekedar cuma berteman? Enggak. Pasti dari ikut organisasi misalnya, atau ikut komunitas. Dari situ kalian akan membangun relasi. Akhirnya produktif kan, mau nggak mau balik lagi kan kita harus produktif ya kan. Akhirnya kita bangun relasi. Setelah bangun relasi kita punya kenalan temen nih, kamu buka usaha, siapa orang pertama yang akan kalian tawarkan untuk mencoba usaha kalian? Pasti teman-teman kalian tadi, anak-anak komunitas tadi, anak-anak organisasi. Nah dari situ kita bangun relasi dari mereka yang akan mulut ke mulut nih untuk promosikan ke yang lain. Sama aja, jadi mau kalian jadi pegawai, mau kalian jadi pengusaha, kalian butuh pengalaman, butuh bekal saat kalian muda. Itu makanya kita harus produktif gitu. Tips and trik menjadi wira pemuda yang produktif itu gimana sih Kak? Tipsnya kalian harus punya mimpi,
Salah. Ya benar, kalian harus punya mimpi, tapi yang Iya. pertama harus tahu diri kalian sendiri dulu sih. Jadi yang pertama kalian harus tahu mau kalian apa, terus diri kalian tuh tipikal yang seperti apa. Terus kalian pegang erat-erat, kalian tulis, kalau perlu taruh di sini blok gitu, mimpi kalian mau jadi apa gitu. Iya, perlu banget, itu perlu banget. Nah, tapi nggak semua orang yang punya mimpi itu mereka semangat gitu kan. Iya. Tapi mereka itu butuh pemantik untuk bisa semangat. Nah, jadi makanya kenapa kalian harus tahu diri kalian sendiri dulu. Kenapa? Karena kalian tahu, oh cara saya untuk bisa semangat itu seperti ini. Kan caranya beda-beda nih. Iya, setiap orang punya cara sendiri-sendiri ya Kak ya. Ada yang dengan dia dengerin YouTube, tiba-tiba dia ke-trigger, wah aku kayak bisa kayak gini, ya kan? Iya. Ada yang dia cuman dengerin ikut sekedar sharing ngopi nih sama temennya, terus dia ngobrol, akhirnya dia trigger. Jadi cara orang kan beda-beda ya. Kalau saya pribadi waktu itu, saya tipikal orang yang mudah tertantang, mudah mudah dipantik gitu loh, mudah kebakar gitu kan. Nah, ketika saya ketemu dengan rasa malas, saya harus saat itu juga harus ketemu sama teman. Ya terserah mau siapapun, aku harus ngajak dia ngobrol. Tapi obrolan itu bukan obrolan sekedarnya ya, tapi kita obrolan yang topik yang berat. Jadi tentang komunitas atau tentang kita istilah anak muda dulu kan politik lah, kita bahas pokoknya yang bisa memanaskan otak kita untuk akhirnya membuat kita semangat lagi buat belajar. Atau paling enggak kita ketemu dengan teman kita yang dia sudah lebih sukses dari kita. Nah dari situ, dari ceritanya dia, dari dia bilang menceritakan pengalaman dia di sini, aku dulu pengalaman gini-gini. Nah dari situ itu buat aku semakin bersemangat dan termotivasi untuk menggapai mimpi aku lagi. Jadi istilahnya kita butuh tahu diri kita ini harus diapain sih untuk bisa kita semangat gitu. Cuma diri kita sendiri yang tahu. Jadi kalau kita maksa buat orang lain, motivasi saya dong, nggak akan bisa, nggak akan berpengaruh. Karena mau beribu-ribu kata semangat dan motivasi, kalau diri kita sendiri nggak punya kemauan untuk mulai aja dulu gitu kan. Untuk memulai aja tuh kita nggak ada kemauan tuh percuma. Jadi kita harus tahu dulu diri kita ini tipenya yang kayak gimana sih gitu. Dari situ akhirnya kita butuh role model. Istilah kalau kita udah punya sumbu semangat, tinggal kita butuh koreknya kan buat dikasih api biar membara, kan butuh pemantik. Nah pemantiknya ini kayak gimana sih kalian tuh maunya kayak gimana gitu. Kalau cara aku itu tadi, aku butuh role model, butuh ngobrol sama orang biar aku tertantang untuk bisa jadi seperti dia. Minimal caranya sama gitu. Kan pada zaman sekarang ini teman-teman kan ada banyak yang pengen sukses, tapi mereka memiliki rasa malas yang sangat berlebihan kan ya Mbak ya. Itu cara mengatasinya seperti apa dan bagaimana gitu. Motivasi buat teman-teman yang memiliki rasa malas dalam mencapai segala cita-cita atau mimpi-mimpi mereka gitu. Kembali ke tadi aku jelasin ya. Yang penting mereka itu tahu dulu apa yang kalian butuhkan, kalian tipe yang seperti apa. Kemudian ya fokus. Sulit ya mungkin, tapi fokus itu sangat dibutuhkan karena kalau kalian nggak fokus ya kalian bakalan istilahnya kalau orang tuh mau ada acara tuh mereka ada yang puasa gitu kan. Nah istilahnya tuh kayak gitu, jadi dikurangilah hal-hal yang kalian yang mengganggu jalan atau mimpi kalian tadi tuh kan. Kayak misalnya kita lagi fokus belajar nih, misalnya sesederhana aku pengen IPK aku bagus, aku pengen dapat nilai bagus gitu kan. Nah itu kita butuh untuk fokus, jadi kita kurangin nih main sama teman-teman, kita kurangin buat ngopi sama teman-teman. Nah itu kita harus mau untuk mengurangi itu supaya kita bisa fokus. Kalau masalah malas itu ya itu tadi kita harus tahu paling enggak kita harus mulai dulu. Walaupun malas itu nanti kalau kita udah mulai, kita akan di setengah jalan kita bakal menemukan sendiri kok semangat itu gitu loh. Kita bakal bisa mencari hal-hal apa sih yang membuat kita tertarik untuk kita akhirnya terbakar semangatnya untuk bisa menggapai apa yang kita mau. Kendala yang biasa dihadapi ketika kita mau produktif sedangkan kita belum punya pengalaman itu bagaimana Kak? Malas itu tadi juga bisa jadi kendala ya. Iya. Bisa jadi kendala kita untuk tidak produktif. Kan biasanya orang kalau pernah gagal dalam dunia bisnis atau apa gitu kan mereka sudah kayak mau menyerah gitu Kak ya. Itu gimana cara mengatasinya? Karena malas tadi mungkin akhirnya membuat kita
karena udah ini ya mencoba sesuatu terus kita gagal gitu, akhirnya kita Iya. kan nggak mau mulai lagi. Kita perlu belajar lagi untuk bisa paham bahwa gagal itu apa sih yang disebut dengan gagal? Nggak berhasil, maksudnya apa ya? Misalnya aku pengen nilaiku bagus di semester ini, gitu kan. Ternyata nilaiku nggak bagus nih. Apakah itu disebut dengan gagal? Enggak. Tidak. Menurut aku definisi gagal itu adalah ketika kita menemukan sebuah ketidakberhasilan dalam sebuah poin tertentu yang pengen kita capai, terus kita diem, kita pasrah gitu aja, itu yang baru kita sebut gagal. Tapi kalau orang mencapai kesuksesan terus dia jatuh gitu ya, terus dia diem aja, dia nggak mau mencari sesuatu lain, itu baru gagal. Tapi kalau dia orang yang sukses itu adalah orang yang ketika dia menemukan titik dia jatuh atau dia tidak berhasil dalam satu poin ini, tapi dia bangkit lagi, dia mau lanjut lagi, dia mau raih lagi itu dengan cara-cara yang lain, dia nggak nyerah. Nah itu baru orang-orang yang sukses. Dia nggak akan pernah menemukan kegagalan, tapi justru dari gagal itu adalah proses dia untuk belajar membenahi kesalahan yang pernah terjadi gitu. Jadi ini aku udah cerita ya, jadi aku pernah mengelola sesuatu, tadi pernah co-working space itu. Iya. Ya, co-working space aku pernah mengelola itu, dan aku bisa bilang ada satu titik di mana aku gagal di bulan tertentu untuk bisa mempertahankan pengunjung misalnya. Tapi apakah kemudian kita tutup? Enggak dong. Iya. Kita udah ngeluarin modal banyak gitu kan, nggak mungkin dong kita tutup. Akhirnya kan kita muter otak nih, gimana ya caranya? Nah mau nggak mau kan kita akhirnya aku mempercayai bahwa dengan kerugian tersebut, kalau aku berhenti pasrah terus tutup, ya yang ada kita rugi Iya. banyak, tambah banyak ruginya. Jadi gimana ya caranya? Nah, aku meyakini bahwa oke, nggak apa-apa kegagalan terjadi, untuk aku perbaiki di step berikutnya. Jadi gagal itu aku petakan lagi, aku cari lagi sumbunya di mana. Kenapa sih kok pengunjungnya berkurang? Kenapa sih kok orang-orang minatnya mulai berkurang? Kenapa mereka lebih pergi ke tempat yang lain? Apa yang mereka nggak suka di sini? Apa yang buat mereka nggak nyaman? Jadi kita harus mau baca. Aku waktu itu meminta teman-teman pengunjung untuk mengkritik kita di Google, ada ya di penilaian lokasi itu, di penilaian tempat itu ada di situ. Aku minta teman-teman, nah aku baca. Ya kadang menyakitkan ya membaca kritik orang-orang. Tapi dari situ membuat kita untuk mau membenahi. Akhirnya aku berbenah dan oke, kalau kita nggak bisa menggait teman-teman pengunjung yang dari anak-anak pelajar, paling nggak kita masih punya teman-teman komunitas untuk diajak kolaborasi untuk acara di tempat kita. Dari acara komunitas-komunitas itu akhirnya kan orang-orang ramai lagi, akhirnya orang berdatangan lagi, akhirnya di bulan berikutnya kita stabil. Nah, jadi menurut aku gagal itu kalau kalian udah pasrah, nggak mau mencari jalan, atau kalian diem aja nggak ngapa-ngapain, itu baru gagal. Tapi kalau kalian setelah menemukan kegagalan tadi, tapi kalian mau bangkit, mau cari cara, mau cari masalahnya di mana, dan mau membenahi kesalahan tadi, itu menurut aku bukan kegagalan gitu. Jadi jangan pernah bersedih dengan gagal yang kalian terjadi dalam kehidupan kalian, dan jangan bersedih dengan pengalaman yang tidak pernah kalian punya. Tapi percayalah bahwa kalian tuh mampu dan bertekad untuk menjalankan sesuatu dengan maksimal, dengan tulus terutama. Jadi nanti pengalaman-pengalaman baru itu akan muncul dengan sendirinya. Gitu. Motivasi yang sangat berpengaruh untuk bisa menjadi produktif itu gimana, Kak? Motivasi untuk bisa produktif adalah tekad yang kita punya untuk menggapai mimpi kita sendiri. Yang paling penting, atau gini, kalian butuh kalau orang ya, bentuk manusia tuh kita punya keluarga, mungkin dari orang tua atau mungkin adik kita yang kayak contohnya nih, aku anak pertama ya, jadi kan aku jadi contoh nih buat adik-adikku. Jadi kalau aku harus semangat untuk produktif biar aku kedepannya tuh enak, ya aku harus semangat dong untuk cari pengalaman-pengalaman, cari kegiatan ini itu, karena adikku ternyata juga jadikan aku sebagai role modelnya dia. Jadi dari situ aku semangat. Nanti biar adekku punya semangat yang sama nih kayak aku. Nah misalnya kayak gitu. Kalau itu dari aku sendiri ya. Tapi kan bebas nih. Kalian tuh punya seseorang atau hal yang memotivasi kalian untuk bisa menggapai apa yang kalian mau gitu. Cuman ya fokus sih, yang penting fokus aja gitu. Itu caranya Kak Nadia bisa fokus terhadap
apa kegiatan yang Kak Nadia jalanin itu bagaimana sih Kak? Nggak pacaran. Sama sekali Kak? Nggak. Serius. Jadi aku ini tapi emang itu tapi jujur ya aku ya, Iya. jujur banget. Karena kalau kalian nggak pacaran, kalau kalian fokus ke aku ya, aku sendiri. Iya. Tapi teman-temanku banyak kok yang mengakui juga. Kenapa? Karena pacaran itu di umur kita ya, di umur aku dulu waktu aku kuliah itu kan masih belum stabil ya emosinya. Iya. Jadi Masih galau itu terlalu- masih mungkin gitu kan. Jadi nggak usah pacaran, cari aja orang yang memotivasi gitu. Menyukai seseorang untuk memotivasi kalian. Nah, gitu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi itu adalah power yang paling bisa bikin berhasil, bener nggak? Iya. Itu yang Kan- paling bisa motivasi sih. Kalau perempuan, sama aja sih perempuan atau laki-laki ya. Iya. Jadi kalau kalian nggak mau dikasih tahu motivator kayak gimana, kalian nggak semangat, cari aja orang yang kalian suka. Kalau Ya teman-teman- agak lucu sih ini ya. Iya, kalau kan pada zaman sekarang ini teman-teman semua kan pada pacaran buat motivasi gitu kan ya Kak ya. Terus Iya. sedangkan Kak Nadia nggak menjalankan itu semua kayak gitu kan. Ini sih, kalau Kayak kalian mau pacaran, speechless. it's okay. Pokoknya cowok atau cewek kalian tuh jadi sumbu kalian untuk semangat, jadi sumber kalian untuk semangat atau motivasi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau aku, karena aku sendiri, menurut aku dengan kalian fokus, dengan kalian tidak pacaran tuh kalian bisa fokus. Jadi kalian bener-bener ini ya, apalagi kalau perempuan ya, sorry to say, Iya. kalau perempuan itu sangat mungkin feel-nya ya jadi kayak terbatas, dia nggak bisa, apalagi kalau kalian dapet cowok yang membatasi cemburuan, wah Iya. susah Nggak boleh itu. kemana-kemana gitu ya Kak ya. Susah, udah mending nggak usah aja pacaran gitu kalau aku sih, jadi pada nanti ribet, karena aku tahu orangnya kayak gimana, aku tahu diri aku orangnya seperti apa, aku orangnya nanti kalau udah pacaran aku kayak gini, kalau aku udah suka sama orang kayak gimana, jadi mending nggak usah dulu, tapi kita tetap fokus menggapai apa yang kita mau. Jadi menurut aku pacaran ketika aku udah siap, ketika aku udah ada di titik dimana aku udah cukup mampu untuk bisa membedakan dua hal tersebut, antara perasaan dengan duniaku untuk mimpi karir yang mau aku capai gitu. Tapi itu bisa jadi ini nggak sih, bener nggak sih? Ya kan? Bener Iya. kan? Kadang kalian untuk bisa ini tuh kalian nih teman-teman yang belakang kan, untuk bisa kalian misalnya nih jadi duta kampus kan terkenal ya, orang-orang kan bilang jadi duta kampus terkenal kan, mau nggak mau kan kalian bertekad, misalnya kalian suka sama cewek, aku bisa jadi orang terkenal, akhirnya cewek mau sama kamu ya nggak? Iya. Kan gitu contoh. Bisa Itu hal jadi yang paling motivasi berhasil. ya Kak. Iya, karena kita mau dimotivasi siapapun juga nggak semua bisa langsung termotivasi gitu loh. Jadi makanya tadi kembali lagi ke diri kalian sendiri, apa yang bisa membuat kalian termotivasi, ya mungkin itu salah satu caranya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Iya Kak. Ya. Ini kan ada Q&Q dari teman-teman kan ya Kak ya? Ada pertanyaan dari teman, silakan boleh. Sebentar. Ini Q&A dari mana? Dari teman-teman? Dari teman-teman kampus Dari semua. teman kampus. Oke. Yang pertama itu ada, gimana sih Kak biar kita itu lancar dalam public speaking? Gimana caranya kita lancar public Ya speaking? kan teman-teman sekarang itu kebanyakan yang pengen bisa ngomong di depan, tapi mereka memiliki rasa malu-malu atau gimana gitu ya Kak ya? Oke. Kita sekarang itu ada di era semuanya dipermudah. Teknologinya luar biasa cepet ya. Berjalannya teknologi ini, upgrade-nya itu nggak main-main. Sekarang banyak sosial media dan anak-anak muda terjun di dunia perkontenan, ya kan? Iya. Kita nggak usah ribet-ribet harus ini itu, cukup kalian tonton beberapa mereka, tapi nonton tuh nggak cuma nonton konten mereka, tapi cara mereka ngomong, kalian perhatikan. Cara mereka menyampaikan sesuatu, poin-poin yang mereka sampaikan, itu istilahnya kan mereka tuh kalau mau konten nih ya, orang tuh kalau konten kreator, kalau mau bikin konten, mereka tuh paling nggak bikin poin-poinnya yang mau disampaikan. Video yang keberapa, video kedua, ketiga, mereka tuh mau ditulis pasti, baru mereka take record, baru nanti dipotong-potong. Nah, kalian sebagai penonton, coba deh, kalian sendiri tuh coba kalian petakan poin-poin yang dia sampaikan, kalian tulis lagi, kalian ulang. Dari situ kita belajar di tataran bahasa, dari cara penyampaian. Nah, setelah itu coba praktekkan ngomong di depan kaca.
Ini untuk basic cara ngomongnya ya. Iya. Nah, gimana sih Kak biar bisa punya rasa percaya diri ngomong di depan umum? Karena public speaking is not just how you can speak gitu kan. Gak Iya. cuman kamu bisa ngomong, tapi gimana caranya orang-orang itu bisa mendengarkan kamu, gimana caranya kamu bisa berani sepede itu membawakan sebuah acara atau membawakan sebuah materi. Cara yang paling sederhana sebagai mahasiswa adalah cobalah ketika kalian ada mata kuliah, presentasi, mintalah kalian membawa satu materi itu khusus kalian yang menjelaskan. Khusus diri sendiri gitu ya Kak? Enggak, maksudnya ya biasanya kan dibagi dong, ada yang operator, ada yang menjelaskan, ada yang bagian menjawab pertanyaan. Iya. Nah sesekali coba kalian minta sempatkan untuk menjadi sebagai yang menjelaskan. Nah gitu aja sering, paling sederhana ya untuk membiasakan diri untuk menjelaskan sesuatu. Nah tapi dalam kesempatan kalian menjelaskan PowerPoint presentasi tadi jangan disia-siakan, jadi betul-betul kalian belajar ngomong di depan teman-teman. Dengan banyaknya konten-konten kreator itu menjelaskan, atau kalian dilihat di YouTube ya cara public speaking bla 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 gitu, kalian belajar di YouTube sekarang kan juga banyak. Nah itu kalian coba praktekkan, kalian belajar sekalian praktekkan dengan body language-nya, tatanan bahasanya, gimana caranya supaya bisa menarik perhatian orang-orang. Jadi kalian presentasi nggak cuma diem, ya terima kasih teman-teman, bla bla bla, selesai. Iya, kayak gitu. kan Tapi setelah kalian belajar lihat teman-teman di konten-konten kreator tadi, atau kalian lihat di YouTube cara presentasi, kalian bisa tahu gimana caranya mempresentasikan ke orang. The real kalian menyampaikan materi tapi nggak cuma membaca materi terus kalian cuman ngomong ke teman-teman, tapi menyampaikan yang itu menjadi ilmunya mereka supaya mereka mau mendengar. Ada kan dari belajar tadi, kalian coba ngomong di depan kaca, kalian udah tahu nih body language seperti apa yang bagus untuk bisa menarik perhatian orang-orang, dan kalian tinggal praktek lewat presentasi tadi. Sekarang kan eranya udah era modern ya, kita Kak. Belajar di kuliah, perkuliahan sekarang banyaknya apa? Presentasi. Udah presentasi, jadi manfaatkan itu dengan baik. Nah dari presentasi tadi, ada kalian biasakan setiap mata kuliah, setiap ini sempatkan kalian selalu menjadi pembicara. Nah dari situ kalian pasti belajar. Ya teman-teman, terima kasih berkembali dengan saya. Kali ini di kelompok kita akan menjelaskan tentang, nah gitu. Jadi kayak ekspresif, dari situ kalian manfaatkan untuk belajar. Nah dari kebiasaan tadi itu akan membangun ilmu kalian sendiri untuk bisa public speaking. Perhatian. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Kak ya. Oke. Apa unsur intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi produktivitas kita Kak? Oke. Ini aku kalau teorinya nggak paham ya. Iya. Karena aku orangnya otodidak, masih udah belajar sendiri itu. Tentang produktivitas kan karena diri kita sendiri. Kalau unsur intrinsik yang aku pahami itu dari diri kita sendiri, betul ya? Iya. Dari internal diri kita sendiri. Unsur apa yang mempengaruhi produktivitas kita sendiri adalah dari kemauan kita, motivasi kita yang tadi kita bahas. Nah itu yang mempengaruhi apakah kita nanti kedepannya bisa produktif atau tidak, atau kita ada kemauan untuk produktif atau tidak. Itu unsur intrinsiknya internal sih, lebih ke eksternal, unsur eksternal sama internal ya. Iya. Kalau eksternal ya kembali ke lingkungan, kayak mungkin yang di luar diri kita sendiri, kayak misalnya dari lingkungan keluarga, teman-teman mungkin kalau teman-teman mahasiswa ini di kuliah, tempat kuliah, atau yang udah kerja di tempat kerja, atau sahabat-sahabat kita, atau orang-orang di organisasi atau komunitas, itu yang bisa mempengaruhi produktivitas kita gitu. Jadi teman juga berpengaruh loh, dukungan dari keluarga juga berpengaruh, ya nggak? Betul ya? Iya, kadang betul. Ada yang orang tua menuntut kita untuk udah fokus aja sama kuliah, nggak usah ikut kegiatan ini itu juga ada yang seperti itu, karena memang harapannya tergantung tujuan orang tua menguliahkan kita, itu bisa jadi ada yang memang untuk misalnya jadi apa gitu emang, iya. Atau untuk mengejar gelar itu untuk apa gitu, jadi kan macam-macam. Nah jadi itu juga sangat mempengaruhi produktivitas. Ada juga teman-teman dari komunitas, nggak semua orang-orang komunitas atau organisasi itu juga bisa membuat kita produktif. Sometimes juga ada yang mempengaruhi kita untuk jadi tim apa ya, kalau istilah di bahasa Jawa itu popok bawang gitu. Pokoknya ngikut aja, jadi dia nggak mau aktif. Ya, Kak, ya? Betul, kita nggak mau aktif, jadi kita harus benar-benar selektif untuk memilih teman biar kita bisa produktif. Itu sih unsur eksternal dan internal yang mempengaruhi produktivitas kita. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara memilah kegiatan agar lebih berkualitas lagi. Memilah kegiatan agar bisa lebih berkualitas. Iya.
Kalau menurut saya pribadi, tergantung ini ya. Kalau aku sih nggak ada ya kegiatan yang nggak berkualitas. Maksud saya gini, kegiatan apa dulu nih? Misalnya nongkrong kan juga sebuah kegiatan kegiatan pribadi gitu ya. Maksudnya tuh kegiatan berkualitas adalah kegiatan-kegiatan kalian dengan lingkungan kuliah, kalian aktif di organisasi, atau dengan lingkungan komunitas di luar eksternal, atau dengan organisasi eksternal di luar itu. Nah, menurut aku semua kegiatan itu baik, tergantung apa yang kita cari. Misalnya, tapi ngopi juga bukan berarti kegiatan yang tidak positif. Maksudnya nongkrong juga bukan kegiatan yang tidak positif, belum tentu. Karena apa? Karena bahkan biasanya orang-orang itu membangun relasi dari situ. Kadang orang-orang mencari ilmu baru juga dari ketemu sama orang, sekedar minum Nongkrong. es, ngeteh ngopi di sebuah kafe atau mana. Itu juga bisa menjadikan ilmu kalian, itu juga bisa jadi hal yang positif. Tergantung apa yang mau kalian cari, apa yang kalian mau. Jadi cara memilahnya ya menurut aku lebih ke kembali ke diri kalian masing-masing sih. Apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian cari, dan setiap kali kalian keluar atau ada kegiatan ya, misalnya aku hari ini kegiatannya mau main ke sini. Nah, pastikan prinsip kalian kemanapun kalian pergi itu harus ada hal baru atau ada obrolan yang berat yang bisa menjadi ilmu kalian untuk diri kalian sendiri gitu. Ya, ini kan ya Kak ya. Kita kan sudah sampai di penghujung acara. Bisa diberikan motivasi sedikit untuk kedepannya kepada teman-teman yang ada di rumah yang sedang mendengarkan Let's Talk kali ini. Motivasi yang sekarang yang mau saya sampaikan itu adalah yang pertama, anak muda itu harus aktif, harus produktif, dan harus inovatif. Kalian adalah penggerak-penggerak negara kita ke depannya. Yang paling sederhana adalah kota kita sendiri, paling sederhana lagi adalah kampus kita sendiri, kata di Widyagama. Kalian adalah penggerak dan pionir untuk kemajuan bangsa dan negara ini gitu. Untuk paling nggak dari untuk Widyagama, kalian adalah pionir bagaimana wajah Widyagama dinilai oleh orang lain atau oleh masyarakat, oleh khalayak umum. Kalian adalah pionirnya. Jadi kalian harus aktif, harus produktif, harus inovatif, harus mau belajar hal baru, harus mau aktif kegiatan ini itu untuk menambahkan pengalaman kalian sendiri, menjadi bekal kalian sendiri. Karena nggak akan ada yang rugi kok dengan kalian sibuk, dengan kalian capek berkegiatan tuh nggak pernah ada ruginya. Justru itu bisa menjadi bekal kalian, justru itu bisa menjadi yang membantu kalian ke depannya saat kalian nanti mungkin mencari pekerjaan atau kalian membuka usaha gitu. Jadi yang penting tekadnya harus kuat, terfokus, dan semangatnya harus dijaga, gitu sih. Baik, terima kasih kepada Kak Nadia telah memberikan ilmunya kepada kami semua dan teman-teman yang ada di rumah. Kita telah sampai di penghujung acara. Demikian untuk Let's Talk kali ini. Saya Vina Dwi Sri Anjani selaku moderator. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya dan Kak Nadia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.